Kalau kita bicara di himpunan, ini artinya adalah kardinalitas himpunan atau banyaknya anggota pada himpunan tersebut. Kalau kita bicara di bilangan, berarti ini nilai mutlak dari suatu bilangan. Yang artinya kalau nilainya lebih besar atau sama dengan 0, nilainya positif, ya, sesuai definisi dari bilangan mutlak. Oke, jadi kalau di matriks ini artinya determinan ya, bisa det A, det dalam kurung A, atau mutlak A, begitu. Jadi ini penyebutan untuk determinan. Kemudian determinan ini kalau di matriks 2x2 kita bisa gunakan untuk mencari inverse ya. Jadi A inverse itu 1 per determinan atau 1 per A dimin BC dikali yang diagonal utamanya ditukar, yang diagonal selain utama dinegatifkan. Begitu ya. Nah, ini untuk matriks 2x2. Nah, tapi untuk matriks yang lebih dari 2x2, misalnya 3x3, kita gunakan cara Sarus ya. Mungkin untuk mengingat seperti ini ya. Meskipun saya yakin sebetulnya kalian masih ingat sih. Jadi misalnya saya punya matriks B, A, B, C, D, E, F, G, H, I, begini ya. Maka determinan dari B itu kita bisa mencari dengan cara seperti ini ya. Jadi A, B, C, ini kita tambahkan berapa baris? Kolom, berapa kolom? 2 kolom ya. Jadi ini A, B, ini D, E, G, H. Kemudian kita yang kita tambahkan yang ke arah kanan ya. Jadi yang diagonal yang ke kanan ini kita tambahkan. Jadi A, E, I ditambah B, F, G ditambah C, D, H dikurangi ya, dikurangi C, E, G ya. C, E, G dikurangi A, F, H kemudian dikurangi lagi habis ya. Jadi ini untuk determinan 3x3. Nah, kita akan elaborasi, kita akan memperluas pengetahuan kita, tidak terbatas pada 2x2 atau 3x3. Tapi sebelum itu kita harus kenal dulu yang namanya minor dan kofaktor ya. Jadi nanti judul kita di sini di 2.1 ini adalah mencari determinan dengan ekspansi kofaktor. Apa itu kofaktor? Berarti kita harus kenal ya apa itu kofaktor. Oke, di sini kita akan perkenalkan yang namanya minor dan kofaktor ya. Definisinya apa minor itu? Definisi dari minor adalah ketika A itu square matrix, ya matriks persegi, maka minor dari setiap entry pada matriks A, yaitu katakanlah adalah AIJ, ya pada entry baris ke I kolom ke J, itu dinotasikan sebagai MIJ, yaitu minor di baris ke I dan kolom ke J. Itu adalah determinan dari submatriks yang menghilangkan baris ke I dan kolom ke J. Ya, jadi baris ke I dan kolom ke J-nya dihilangkan, kemudian kita cari determinan dari matriks yang tersisa. Itu kita namakan sebagai minor. Oke. Nah, kofaktor, kalau kofaktor disimbolkan sebagai CIJ, berarti kofaktor dari entry ke I, kolom ke I baris ke J ya, atau kofaktor dari entry AIJ itu adalah negatif 1 pangkat I tambah J dikali minor dari entry AIJ. Oke. Kita lihat contoh mungkin supaya lebih mudah ya. Misalnya kita mau carilah minor dari entry A11 dari matriks A ini. Oke, untuk mencari minor berarti kita harus menghilangkan kolom ke I dan baris ke I dan kolom ke J. Baris ke 1 dan kolom ke 1 kita hilangkan. Jadi 314, 321 ini kita hilangkan. Jadi seperti ini ya, kita hilangkan. Berarti matriks yang tersisa adalah 5648. Oke. 5648 ini kita cari determinannya dengan menggunakan A min BC seperti biasa. Jadi minor 11 adalah 16, yaitu 5 kali 8 kurangi 4 kali 6. Bisa dipahami ya? Jadi minor itu adalah ketika baris dan kolom ke berapa yang sesuai dengan itu kita hilangkan, kemudian kita cari determinan sisanya. Misalnya ditanyakan minor 12, berarti baris ke 1, kolom ke 2.
berarti sisanya 2618. Ya. Misal ditanya lagi minor 23, berarti baris kedua, kolom ketiga. Berarti matriks sisanya adalah 3114. Oke, bisa dipahami? Bisa ya? Oke, jadi itu namanya minor. Sementara kofaktor itu adalah negatif 1 pangkat I tambah J dikali minornya. Jadi kofaktor dari A11 atau C11 itu adalah min 1 pangkat 1 plus 1. Ya. Kemudian dikali M11. M11-nya berapa? 16. Karena min 1 pangkat 2 itu positif, ya. Nilainya, min 1 pangkat 2 kan 1. Ya, 1 kali 16 ya 16. Gitu ya. Nah, sekarang contoh lain misalnya minor entry A23, A32, berarti M32. Minor 32, berarti baris ketiga, kolom kedua yang kita hilangkan. Berarti sisanya adalah 3 min 4 dan 26. Ini definisi dari apa? Determinannya adalah A di min BC kan, berarti 3 kali 6, 18 ditambah 8, 6. Ya. Nah, kofaktornya bagaimana? Kofaktornya berarti C32. C32-nya min 1 pangkat 3 plus 2, M32. 1 pangkat 5, min 1 pangkat 5 kan min 1. Berarti min 1 dikali M32, atau negatif 26. Gitu ya. Jadi, kita sekarang sudah tahu apa yang namanya minor dan apa yang namanya kofaktor. Nanti kita akan mencari determinan dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Oke, jadi untuk mencari kofaktor kita harus tahu minornya dulu. Oke ya. Gampangannya mungkin kita tidak perlu mencari seperti ini ya. Jadi cara mudahnya untuk mencari kofaktor adalah kalau kita perhatikan entry-nya ini jumlahnya adalah ganjil, maka kofaktornya negatif dari minornya. Tapi kalau jumlahnya ini dari entry ke barisan kolomnya itu positif, genap, ya genap, maka kofaktornya positif dari minornya atau sama seperti minornya. Gitu ya. Jadi nggak berbeda. Oke. Nah, jadi mungkin seperti ini ya. Jadi ketika di baris ke-1 kolom ke-1, baris 1 kolom ke-1, kofaktor sama dengan minornya, jadi positif. Tapi baris kedua kolom ke-1 negatif. Jadi setiap kita jumlahkan kok hasilnya ganjil, maka kofaktornya negatif dari minornya. Nah, itu gampangannya kita mengingat seperti itu ya. Jadi gampangannya bisa dibuat gambaran seperti ini ya. Jadi plus min plus min plus, kemudian ini min plus dan seterusnya. Selang-seling. Karena setiap habis genap kan pasti ganjil. Genap ganjil gitu. Seterusnya. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat namanya ekspansi kofaktor ya. Jadi ekspansi kofaktor itu seperti apa? Nah, di sini yang disebut sebagai ekspansi kofaktor itu adalah kita memperhatikan kofaktor pada baris tertentu atau kolom tertentu ya. Kalau misalnya kita contoh ya, untuk 3 kali 3 misalnya kita mau mencari determinannya dengan menggunakan ekspansi kofaktor baris pertama. Ya, baris pertama. Maka determinan A itu adalah A11 M11 ditambah A12 min M12 ditambah A13 M13. Atau lebih mudahnya kita menggunakan kofaktor ya. Kalau pakai minor kan kita harus menegatifkan setiap ketika penjumlahannya ganjil. Kalau pakai kofaktor berarti determinan A itu untuk ekspansi kofaktor baris pertama itu A11 C11 tambah A12 C12 tambah A13 C13. Ini untuk ekspansi kofaktor baris pertama. Kalau misalnya hitung kepada barisnya. Kalau misalnya saya mau mencari, misal akan dicari determinan ukurannya 3 kali 3 ya, contoh ini ya. Nanti kalau misalnya ukurannya lebih dari 3 ya bisa juga. Dengan A-nya 3 kali 3 melalui ekspansi kofaktor
Misalnya yang pertama ini kita gunakan baris ke-1. Misalnya baris ke-1. Berarti determinan A itu adalah A11. Ya, jadi baris pertama aja yang dipakai. Baris pertama itu kan terdiri dari entry-entry-nya A11 dikali C11 ditambah A12, C12 ditambah A13, C13. Gini ya. Kalau misalnya mau pakai baris ketiga, berarti determinan A-nya kita pakai baris ketiga, berarti A31, C31, ya, kofaktornya yang bersesuaian, kemudian A32, C32, ditambah A33 kali C33. Dan yang lainnya. Kalau misalnya kedua apa? Misalnya saya mau pakai ekspansi kofaktor baris kedua. Berarti apa isinya? Mencari determinannya bagaimana? A21. Oke, bagus. A21, Dikali C21, C21 ditambah A22, C22 ini ya. Ditambah A23 ya. C23. C23. Nah, terus hasilnya bagaimana? Antara ekspansi kofaktor baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga sama ya. Nanti kita akan lihat contohnya. Ketika menggunakan ekspansi kofaktor baris pertama, kita bandingkan dengan baris ke yang lain. Pasti hasilnya sama gitu ya. Jadi kadang ekspansi kofaktor bisa menggunakan baris ke berapa. Atau bisa juga dengan kolom. Jadi misalnya saya mau ekspansi kofaktor kolom ke-1. Bisa juga. Jadi kalau kolom ke-1 berarti A11, C11 ditambah A21. Ya, C21 ditambah A31 kali C31. Gitu ya. Jadi kalau baris-baris semua, kalau kolom semua yang dipakai begitu. Jadi kita tergantung mau menggunakan yang seperti apa. Nah, kalau misalnya kita perluas untuk matriks yang ukuran n kali n, berarti ya kita tinggal lihat saja sampai ke n kan begitu. Gitu ya. Jadi metode itu disebut sebagai ekspansi kofaktor pada baris pertama gitu ya. Jadi nanti kita bisa cari melalui baris-baris yang lain. Contoh, misalnya ada satu matriks A, ukurannya 3x3. Carilah determinannya dengan menggunakan ekspansi kofaktor melalui baris pertama dari matriks A ini. Mungkin supaya lebih ini kita coba dengan cara konvensional dulu ya, baru kemudian kita tunjukkan dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Haruslah hasilnya sama kan gitu. Dengan cara sarus dulu. Cara yang sudah kita ketahui ya. Jadi cara sarus itu determinan A-nya adalah apa Rek? Kita tambahkan kolomnya ya. Iya, Bu. 0 min 2 min 4 3 5 4 min 2, kemudian kita tambahkan 3 min 2 5 1 min 4 4. Oke, berarti determinannya adalah 24 ya. 24 ditambah 15 tambah 0 min Dikurangi atau min dikurangi min gini ya. 60 ya. 3 kali 4 kali 5. Dikurangi sorry 0 dong. Salah. Saya salah. ya Bu, 0. Dikurangi 0, dikurangi 36. ya. 36, kemudian dikurangi 4. Ya. Betul ya. Hasilnya berapa ini? Keempat tambah 15, 39, 39 kurangi 36. 40. Min 1. Min 1 ya. Min 1. Jadi determinannya nilainya negatif 1. Nah, sekarang kita akan coba dengan menggunakan ekspansi kofaktor baris pertama. Ya, jadi ekspansi kofaktor baris pertama. Berarti yang kita butuhkan nanti adalah jadi yang kita butuhkan adalah C11 ya, kan A11 C11 ditambah A12 C12 ditambah A13 C13. Berarti kita harus cari C11, C12 dan C13 ya.
Oke. Nah, berarti kita harus cari dulu M11, M12, dan M13 ya. Akan dicari M11, M12, M13. Sekarang M11 itu apa? Min 4, 3, 4, min 2. Gini ya. Nggih. Iya, Bu. Ya. Jadi kalau saya menuliskan, misalnya saya punya ini ya, sama yang seperti ini. Jadi 1, 2, 3, 4 misalnya, dengan 1, 2, dengan 1, 2, 3, 4. Nah, apa bedanya kanan dengan kiri? Apa bedanya yang pertama dengan yang kedua? Ini. Spasinya itu, Bu. Spasi, Tandanya. tandanya maknanya apa? Kalau yang satu itu tertutup, kalau yang kedua Bukan itu. Ayo, apa maknanya itu? Kalau yang ini apa? Kalau yang ini apa? Ini apa sih? Matriks. Matriks. Oke, bagus. Kalau yang ini, apakah matriks juga? Bukan. Bukan, tapi apa? Boleh. Untuk mencari itu determinan itu, Bu. Oke, bagus ya. Jadi hampir mirip ya, sama. Mungkin hanya berbeda sedikit, tapi ini matriks, ini determinan. Ya. Jadi ini bukan lagi matriks, ini bukan lagi kumpulan angka, tapi dia sudah bilangan tertentu. Jadi nilainya berapa yang nomor 2 ini? 4 min 6 ya, min 2 ya nilainya. Oke, jadi kalau ada simbol seperti ini, hati-hati menggunakan simbol ya. Meskipun hanya sekedar simbol, tapi maknanya bisa berbeda. Ya sama seperti kalian belajar bahasa Arab itu kan bisa berbeda ya. Beda harokat sudah berarti. Kan begitu. Jadi hati-hati ya. Makanya tadi saya menggunakan determinan itu simbolnya seperti tanda mutlak ini. Jadi kalau kumpulan matriks, saya beri tanda seperti mutlak, itu determinan. Jadi bukan lagi matriks. Tapi awas ketika menulis matriks, jangan sampai menulis determinan. Oke ya. Nah, di sini M11 tadi kan definisinya adalah determinan, maka saya tulisnya seperti ini. Determinan. Oke. Ya. Jadi M11-nya adalah 8 min 12. Berapa, Rek? Min 4. Min 4 ya. Oke, berarti C11-nya adalah Min 4. min 4 ya, karena sama kan? 1 tambah 1 kan, atau mungkin kalau kalian masih agak susah begini deh. Jadi C11 tadi kan min 1 pangkat 1 tambah 1 dikali M11. Berarti 1 dikali min 4. Ya, berarti min 4. Oke ya. Nah, sekarang M12. M12 apa isinya? Min 2, 3, 5, min 2. Oke, good. Min 2, 3, 5, min 2. Min 2. Hasilnya adalah 4 min 15. Min berapa ini? Min 11. Min 11, Bu. Ya. Berarti C12-nya adalah min Min 1 pangkat 1 tambah 2 dikali M12. 1, 2. 11. Min 1 kali min 11. 11 ya. Iya, Bu. Oke, sekarang M13. M13. Apa isinya M13? Kita lihat dari sini juga bisa ini. 4, 5, 9. Baris 1 kolom ketiga. Min 2, 2, min 4, min 5, 4, Min 2, min 4, lima, 5. dan 4. Ya. Min 8 plus 20. Plus 28, Bu. Plus 12. 12 ya. Oke. Maka
C13 adalah min 1 pangkat 1 tambah 3 dikali M13. Berapa ini? 1 kali 12 kan? 12. 12, Bu. 12 ya. Oke, sekarang kita sudah punya itu, maka kita tinggal cari determinannya ya. Sudah ada kofaktornya. Jadi, determinan A adalah A11, apa tadi A11? 310 ya. 3 kali min 4 ditambah 1 kali 11 ditambah 0 kali 12. Min 1 ya. Oke, sama kan? Jadi kita bisa gunakan ekspansi kofaktor baris pertama atau dengan cara sarus. Tapi gunakan lagi ya, karena kita sudah punya cara alat baru yaitu ekspansi kofaktor baris pertama. Oke. Kita lihat di sini hasilnya negatif 1. Nah, nah, ini tadi ya. Jadi kita bisa menggunakan ekspansi kofaktor baris pertama atau kita gunakan kolom pertama. Jadi bisa kita gunakan berbagai macam jenis ekspansi kofaktor. Artinya ekspansi kofaktor tidak harus dengan menggunakan baris pertama. Ya, kalau kita perhatikan misalnya kita gunakan baris pertama nih, hasilnya kan seperti ini. Kalau kita gunakan baris pertama ya. Nanti ini kita susun, kemudian kita otak-atik, nanti akan sama seperti ini semua. Jadi pakai baris pertama, kolom pertama, baris kedua, kolom kedua, baris ketiga, kolom ketiga, hasilnya akan sama gitu ya. Oke, jadi kita sudah punya teorema baru ya tentang ekspansi kofaktor untuk mencari determinan ya. Jadi misalnya ada matriks ukurannya n kali n begitu. Kemudian kita mau cari ekspansi kofaktor determinannya dengan menggunakan ekspansi kofaktor kolom ke J, maka determinannya adalah AIJ, A1J, C1J sampai ANJ dikali CNJ. Kalau pakai baris berarti ya AI1 plus CI1 dan seterusnya sampai AIN dikali CIN. Begitu ya. Oke. Mungkin kalian coba ya ekspansi kofaktor dengan menggunakan matriks yang sama untuk matriks A ini. Kalian silakan coba ekspansi kofaktor kolom kedua misalnya. Oke, kalian coba dulu. Hasilnya harus negatif 1 ya. Kalau tidak negatif 1 berarti ada perhitungan kalian yang salah. Oke, kita bandingkan nanti ya. Dari ekspansi kofaktor kolom kedua. Oke, coba kalian yang mencari.
Bagaimana? Ada yang sudah bisa menemukan? Bu, ini pakai yang kolom kedua ya, Bu? Sebentar. Oke. Ada yang sudah bisa menemukan? Hasilnya itu, Bu. Punya saya bukan min 1. Nah, itu berarti ada kesalahan itu. Nggak mungkin. Determinan itu tunggal ya. Jadi determinan dari setiap matriks itu nggak mungkin ekspansi kofaktor berapapun. Tadi ya kalau kita lihat di sini, ini harus sama. Ini ya, jadi determinan A itu sama dengan ekspansi kofaktor baris pertama. Sama dengan ekspansi kofaktor kolom pertama. Ini kan kolom pertama nih. Kalau ini kan baris kedua. Ini kolom kedua. Baris ketiga, kolom ketiga. Semuanya harus sama. Jadi satu, hanya ada satu determinan ya. Oke, dicoba lagi. Diteliti. Barangkali ada yang salah. Tak tahu di mana salahnya. Kalau kita perhatikan ini kofaktor kolom kedua itu apa berarti? A21 ya. C21. Iya, Bu. Terus ditambah A22 tambah terus ditambah A23 C23 C23. Kolom ini kan baris jadinya. Baris kedua iki kolom kebalik 1, 12. A12 baris pertama kolom kedua ya C12 ditambah A22 C22 ditambah A32 C32 gini kan. Berarti kita harus cari dulu minornya ya. Jadi akan dicari M12 M22 M32. Yang M12 apa? Baris 1 kolom 2 min 2 3 5 min 2. min 2. Oke, bagus. Hasilnya adalah 4 min 15. 4 min 15 min 11 ya. Berarti C12 adalah 11. 11 ya. Sekarang M22. 3 0 ya kan? 5 min 2. 5 min 2. Berarti berapa ini? Min 6 kan? 6. Kemudian C22 hasilnya adalah min 6 min 6 ya. Oke. Kemudian M32. M32 itu baris ketiga kolom kedua. 3 0 min 2 3. Betul ya? ya Bu. 9 ya. Berarti C32 min 9. Gini ya. Min 9. Iya, Bu. Nah, sekarang kita cari determinannya. Berarti jadi determinan A melalui ekspansi kofaktor kolom kedua 1 dikali 11 ditambah min 4 kali min 6 ditambah 4 kali min 9. 11 plus berapa ini? 24 ya. Min 36. 1 tuh. Min 1. Berarti ada yang salah kalau tidak min 1. Kalian harus jawabannya harus sama. Tak boleh selain min 1 karena determinan dari satu matriks itu tunggal. Dan nggak mungkin ada determinan yang selain min 1. Ya, dicek ya nanti jawabannya seperti apa. Oke. Kita lanjutkan mungkin ya. Ada pertanyaan dulu mungkin sampai sini? Tidak ada? Kita lanjutkan ya. Baik. Nah, kita sudah punya teorema ini, terus kemudian di sini di contoh ini juga dibikin ekspansi kofaktor dengan kolom pertama.
Ternyata kolom pertama pun hasilnya sama negatif 1 ya. Baik. Nah, kalau misalnya matriksnya 4 kali 4. Nah, kalau matriksnya 4 kali 4, kita harus bisa membuat pilihan yang pandai ya, smart choice. Jadi kita harus punya pilihan yang pandai, kita yang punya pilihan yang cerdas untuk memilih ekspansi kofaktor keberapa yang kita gunakan. Karena ekspansi kofaktor itu kan bebas kita milihkan ya, kalau tidak ada ketentuannya. Ya, jadi misalnya di soal tidak ada ketentuannya, cari determinannya dengan menggunakan ekspansi kofaktor, begitu saja. Ya, terserah kita mau ekspansi kofaktor keberapa, tapi kita harus cerdas milihnya. Contoh misalnya seperti ini, ya. Yang lebih mudah kita gunakan ekspansi kofaktor yang mana? Baris keberapa atau kolom keberapa? Kolom kedua ya, karena semuanya terdiri dari 0, ya kan? Yang tidak 0 hanya satu entry saja. Ya kita pakai ekspansi kofaktor pada kolom kedua. Berarti kolom kedua untuk itu kita mengabaikan yang ini, dan ini. Kita cari ya, kita cek aja. Jadi akan dicari determinan A dengan menggunakan, boleh-boleh saja misalnya kita menggunakan ekspansi kofaktor baris kedua misalnya. Boleh. Tapi nanti jadi panjang, ya kan? Karena nanti begini, kita pakai A11, ya. A21 berarti nanti sisanya kan 3 nih. Sisanya. Determinan dari matriks 3 kali 3 kan, kita harus cari lagi determinan dari matriks 3 kali 3 itu dengan menggunakan ekspansi kofaktor lagi. Jadi di dalam ekspansi kofaktor ada ekspansi kofaktor lagi begitu ya. Cuman kalau misalnya kita pakai kolom kedua, kita bisa mengabaikan baris pertama, baris ketiga, dan baris keempat. Ya. Jadi misalnya akan dicari determinan A dengan ekspansi kofaktor kolom kedua. Ya, maka determinan A apa hasilnya? Kolom kedua berarti A21 ya, A21C21 plus A22C22. Kolom kedua, baris dan kolom. Balik lagi Bu Arini. 1, 2. A12C12 ditambah A22C22 ditambah A32. 2 sampai 4 ya. 42C42. Nah, perhatikan ini A12 kan 0. Ya kan? Ini 1C22. Gitu. Ini 0. 0. Berarti kita cukup mencari satu kofaktor aja, yaitu sama dengan C22. Ya kan? Nah, ini pilihan yang cerdas, artinya kita harus bisa menentukan, memilih tidak sembarang memilih, tapi kita pilih yang memudahkan kita. Ya, bisa pakai menggunakan yang baris pertama, bisa boleh, atau yang baris keempat juga nggak masalah. Cuman yang lebih mudah adalah kolom kedua, karena kolom kedua entry-entrynya 0 semua dan yang ada selain 0 hanya 1 gitu. Ya sudah, berarti sekarang akan dicari C22. Berarti M22 itu adalah M22 apa? 22. Baris kedua, kolom kedua. 1, 0, min 1, gitu kan? 1, min 2, 1. Dan 2, 0, bukan kosong. 0 ya. Nah, ini kita pakai ekspansi kofaktor lagi untuk cari M22. Ya kan? Ekspansi kofaktor pakai baris atau kolom keberapa kira-kira yang mudah? Kolom kedua. Oke, dengan ekspansi kofaktor kolom kedua. Nah, jadi mengerjakan seperti ini ya. Kalian mengerjakan beri keterangan, kalian melakukan apa, begitu ya. Tidak langsung M22, langsung kemudian hasilnya determinan dan seterusnya. Kayak gitu ya. Jadi M22 sama dengan kolom kedua itu berarti 12 ya. C12 plus A22C22 plus A32C32. Karena ini 0, berarti nggak mempengaruhi apapun. Yang ini juga 0, C32, berarti kita cukup mencari C22 ya. Akan dicari C22.
Cari C22 berarti kita harus cari M22 ya. M22 dari M22 yang ini adalah apa? 1, min 1, dan 2, 1, ya kan? Berarti berapa? 1 plus 2, 3 ya? 3. 3. Jadi M22-nya adalah 3, kemudian C22 3. 3 juga ya, karena genap. Sehingga ketemu M22 yang ini, atau mungkin saya kasih beda ya. Jadi ini aksen. Jadi ini C22 dari M22. Gini ya, supaya berbeda tanda. Ini C22 yang ini, C22 yang ini. Jadi M22-nya adalah min 6. Oke? Ya. M22-nya min 6 dan C22-nya sama kan? Min 6. Jadi min 6. Sehingga determinan A adalah min 6. Oke, cukup seperti itu saja. Cuma nanti kalau misalnya, ini tadi kan di dalam ekspansi, kita sudah melakukan ekspansi kofaktor nih. Ternyata kita butuh lagi ekspansi kofaktor. Nah, kalau misalnya ini kan hanya satu ekspansi kofaktornya, karena kita hanya cukup mencari C22 saja. Tapi kalau kita pakai baris kedua, bayangkan kita cari 4 C22 masing-masing kita cari ekspansi kofaktor di dalamnya. Kan pekerjaan yang banyak gitu loh. Ya. Jadi kita cari yang mudah. Jadi negatif 6 contohnya gitu ya. Nih. Seperti ini. Nah, itu mungkin bisa lebih mudah lagi penulisannya seperti ini ya. Tapi kalau yang begini mungkin hati-hati karena kadang-kadang kurang teliti. Jadi determinan A itu cukup dicari dengan A22 dikali M22. Ya, kemudian M22 ini dicari dengan menggunakan ekspansi kofaktor kedua. Kolom kedua berarti min 2 dikali M22. Bisa seperti itu menulisnya ya. Jadi tapi hati-hati kekurang telitian itu ya. Jadi kalau seperti ini ya karena salah proses di sini nanti sampai ke bawah juga salah kan begitu. Jadi kalian boleh menulis seperti ini cuman hati-hati. Baik. Nah, selanjutnya setelah kita tahu ada matriks, ada ekspansi kofaktor, kemudian ada minor, ada kofaktor untuk mencari determinan. Nah, sekarang kita mau melanjutkan penggunaan determinan itu untuk mencari inverse. Oke ya, kayak yang kita tahu sebelumnya kalau misalnya kita punya matriks 2 kali 2, inverse-nya adalah 1 per determinan dikali itu ya, matriks yang itu, yang diagonal utamanya ditukar dan diagonal yang lain dinegatifkan. Nah, matriks yang itu tadi disebut sebagai, sebetulnya adalah matriks adjoint ya, matriks adjoint. Seperti apa matriks adjoint itu? Kita perhatikan di sini ya. Seandainya A itu adalah matriks N kali N, CIJ itu adalah kofaktor dari setiap entry baris ke I kolom ke J, maka matrik-matrik yang isinya adalah kofaktor-kofaktor pada entry-entry yang bersesuaian itu disebut sebagai matriks kofaktor. Oke ya. Jadi kita cari kofaktornya masing-masing dan kemudian matriks kofaktor ini apabila kita transpose maka dia adalah matriks adjoint. Atau kita sebut sebagai adjoint dari A, ditulis ADJ dalam kurung A. Oke, seperti itu ya. Jadi kita sekarang bisa mencari matriks yang itu, yang diagonal utamanya ditukar, kemudian diagonal yang dinegatifkan itu untuk matriks yang ukurannya lebih besar, tidak hanya 2 kali 2. Oke, bisa dipahami ya? Oke, mungkin kita lihat ke contoh. Misalnya kita mau cari inverse dari matriks A ini, oke ya. Tapi kita harus perhatikan untuk mencari inverse itu dia harus determinannya tak 0 dulu. Oke ya, determinannya tak 0. Tapi kita lihat dulu contohnya. Misalnya ada matriks A, 32 min 1, 1, 6, 3, 2 min 4, 0. Kemudian kita cari kofaktor dari masing-masing entry-nya. Jadi C11 berarti ini ya. C11 ini kita hapus berarti 0 plus 12 kan.
kemudian C12, dan seterusnya sampai yang terakhir C33. Ketemu semua kofaktornya dari setiap entry, maka matriks kofaktornya adalah ini. Ya, sesuai entry-entry yang bersesuaian. C11 ya letaknya di sini, C22 ya letaknya di sini, begitu ya. Kita cari matriks kofaktornya, kemudian kita transpose matriks kofaktor ini. Sehingga transpose dari matriks kofaktor itu adalah adjoint dari A. Jadi ini transposnya, ya, baris jadi kolom, kolom jadi baris. Nah, kalau kita mau mencari A inverse, berarti kita cari 1 per determinan A dikali adjoint A. Ini tadi yang tadi bukan ya? Oh, bukan ya, ini bukan yang tadi ya. 310 beda. Nah, sekarang sudah ketemu adjoint-nya. Kalau mau mencari inverse berarti 1 per determinan dikali adjoint A. Berarti kita harus cari determinannya, kemudian kita kalikan dengan matriks adjoint dari A. Oke ya. Nah, tapi di sini kita harus perhatikan bagian penting ini, Rek. Meskipun ini hanya 1 kalimat, tapi penting ya. Kita harus meyakinkan untuk mencari inverse itu determinannya tidak boleh 0. Oke, jadi determinannya tidak boleh 0. Nah, kapankah kita bisa mencurigai suatu matriks itu determinannya 0? Nah, kita lihat di contoh atas ini ya. Kapan suatu matriks itu determinannya 0? Ini mungkin salah satu ciri yang bisa kita curigai suatu matriks itu determinannya 0. Contoh misalnya ada satu matriks, entry-entrynya seperti ini. Kemudian kita mau cari determinannya dengan menggunakan ekspansi kofaktor baris pertama. Seperti ini ya. DA11 kali C31 kali C31. Harusnya C11 gitu. For by multiplying entries in the first row by the cofactor of the carbon in the third row and adding the resulting product. Gini dulu deh. Jadi ini misalnya ada bentuk seperti ini ya. Jadi bentuk seperti ini, kemudian kita buat matriks baru, A aksen. Yang matriks baru ini baris ketiganya digantikan dengan baris pertama. Oke, bedanya ya, paham bedanya ya, antara matriks A dengan matriks A aksen. Kalau matriks A, entry-entrynya seperti ini, kemudian matriks A aksen, baris ketiganya digantikan dengan baris pertama. Oke. Nah, berarti C31 aksen, C32 aksen, C33 aksen pada matriks A aksen itu nanti akan sama seperti C31, C32, dan C33 pada matriks A, itu kan ya. Jadi akan sama. Nah, karena sama, nanti karena A aksen itu punya baris yang identikal atau identik ya, karena dia punya baris yang identik, maka sesuai seperti definisi matriks yang definisi ini ya, yang definisi determinan, karena matriksnya itu punya baris yang identik, maka nanti ini hasilnya akan 0 di sini ya. Jadi nanti kalau kita substitusikan, misalnya ini kita substitusikan baris-barisnya identik, ini sama, kemudian yang ini sama, A31, A11 sama, A12 dan A32 sama, dan seterusnya, nanti hasilnya akan jadi 0. Ya, jadi suatu matriks itu kapan dia determinannya 0, kita curigai menjadi 0 adalah ketika dia punya setidaknya 2 baris yang identik. Ya, jadi dia setidaknya punya baris yang identik. Nah, kalau determinannya 0 berarti kita tidak bisa mencari inverse-nya. Ya kan? Karena definisi dari inverse itu 1 per determinan. Determinannya kan berarti tidak boleh 0. Gitu ya, jadi bisa dipahami ya. Artinya kita tidak bisa sembarang mencari inverse dari satu matriks. Lihat-lihat dulu matriksnya, invertible enggak? Tuh, kalau invertible berarti bisa lah kita cari inverse-nya. Kalau tidak invertible artinya dia determinannya itu 0, ya nggak bisa kita cari. Gitu ya, bisa dipahami ya sampai sini ya. Oke, mungkin kita ke contoh supaya lebih jelas mungkin ya. Oke, contoh 6.
Jadi ini tadi kita mau cari inverse-nya ya. Katakanlah kita cari inverse-nya. Adjoin-nya sudah ketemu ini, kemudian determinannya di sini sudah dicari ya. Ada 64, berarti A inverse-nya adalah 1/64 dikali adjoin, yaitu ini. 12/64, 14, dan seterusnya. Ya. Jadi seperti ini. Jadi ini kita punya satu cara lain selain dengan menggunakan operasi baris elementer ya, yang pada pertemuan lalu sudah kita bahas untuk mencari inverse. Selain dengan itu, kita juga bisa menggunakan determinan dan adjoin. Bisa kira-kira? Untuk yang ini mau kita coba aja dulu. Ya, Bu, dicoba Coba dulu. dulu kali ya. Meskipun sudah ada, tapi supaya meyakinkan kita bahwa kita bisa gitu ya. Kita coba aja. Oke. Jadi untuk mencari inilah inverse dari A akan dicari A inverse. Perhatikan A inverse itu adalah 1 per determinan A dikali adjoin dari A. Kita cari determinannya dulu ya. Kira-kira determinannya dengan menggunakan ekspansi kofaktor yang mana ya? Kolom kedua. Kolom kedua ya. Ini sama seperti yang ini toh. Sama ternyata matriksnya ya. Atau saya yang salah ngopi? Oh, saya salah ngopi, Rek. Oke, kita pakai ekspansi kofaktor kolom keberapa? Kolom atau baris keberapa kira-kira? Yuk, pakai smart choices. Ayo. Pakai ekspansi kofaktor yang keberapa? Kolom 3. Oke, ekspansi kofaktor. Oke, bagus. Kolom ketiga ya. Berarti determinan A adalah A13C13 ditambah A23C23 ditambah A33C33. Gini ya. Berarti kita cukup cari C13 dan C23 kan ya. Karena A32-nya 0. Berarti akan dicari C13, C23. M13 dulu sebelum ke C13 ya. Baris 1 kolom ketiga. 1, 6, 2, min 4. Betul ya? Iya. Min 4, min 12. Min 16. Berarti C13-nya adalah min 16 ya. Kemudian M23. M23 baris 2 kolom ketiga. 3, 2, 2 min 4. Min 12, min 4. Min 16. Ya kan? C23-nya 16. Jadi, determinan A itu adalah min 1 kali min 16 ditambah 3 kali 16. Berapa ini? 16 tambah 48. 64. 64 ya? Nah, sekarang akan dicari adjoin A. Berarti kita harus cari kofaktor dari masing-masing entry. Ya, kofaktor dari masing-masing entry. Atau saya pindah ke sebelahnya. Supaya saya bisa lihat matriksnya ya kan. Kemudian yang kedua akan dicari adjoin A. Akan dicari adjoin A. Berarti kita harus cari kofaktor semua entry. Jadi C11 itu berapa, begitu kan? Kita mulai dari M11 berarti ya. M11 itu adalah 63 min 40. Min 12 ya.
Sorry, 12. 12. Kemudian C11 berarti 12. M12. Baris 1 kolom kedua. 1320. Min 6. C12 6. M13. 16 2 min 4. Min 4 min tadi sudah ya, min 16 ya. M13 tadi sudah dicari toh. Min Iya. 16 kan. Min 16 berarti C 13-nya min 16. Terus M21. Baris 2 kolom 1. 2 min 1 min 4 0. Ya. Min 4. C21 min 4. Salah. 4 ya. 4. Kemudian M22. 3 min 1 20 20. 0. Kenapa 0 tidak sama dengan kosong? Kalau Silahkan mampir kosong, apa? Kenapa Kosong tidak 0 tidak sama dengan kosong? kalau kosong itu tidak ada angkanya, sedangkan 0 itu adalah salah satu angka. Ya, itu sudah tahu jawabannya. Kosong ya tidak ada, kosong himpunan kosong. Kalau himpunan 0 ada anggotanya 1, ya kan? Anggotanya 1 kalau himpunan 0. Siapa anggotanya? Ya 0 itu sendiri. Kalau himpunan kosong tidak punya anggota. Tuh ya. Jadi 0 tidak sama dengan kosong. Filosofis ya Rek, sebenarnya itu Rek. Ada dulu yang menemukan angka 0 itu kan Al-Khwarizmi ya. Ya kan, yang menemukan angka 0 itu Al-Khwarizmi. Jadi semuanya tidak bisa berawal. Ini bisa di aljabar, bisa di geometri. Semuanya tidak bisa Apa es coklat? ada, tidak bisa ada